Renungan Tetes Embun. Renungan Tetes Embun, hari Senin, tanggal 11 Agustus 2025. Harta sesungguhnya. Kutipan dari Ulangan bab 10 ayat 12. Maka sekarang, hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu, selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Sobat Katolikana, apakah makna harta bagi Anda? Benda-benda berhargakah? Uang berlimpahkah? Atau keluarga? Dan bagaimana perjuangan Anda untuk meraih harta tersebut? Tentu saja dengan berusaha sekuat tenaga untuk memperolehnya, bukan? Barangkali banyak cara yang kita tempuh untuk mendapatkan harta yang kita dambakan. Ada yang bekerja dan berusaha siang dan malam. Ada pula yang mencoba segala cara agar harta yang diinginkan dapat dimiliki segera. Namun mari kita ingat bahwa harta yang kita butuhkan sesungguhnya adalah kasih Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Dan sikap kita hendaknya menunjukkan segala upaya untuk menggapai kasih Tuhan. Tuhan memang mencurahkan kasih-Nya kepada kita. Namun tetap diperlukan respon dari kita juga yang mengalaminya. Santa Clara semasa hidupnya sudah memberikan contoh yang sangat tepat mengenai harta yang sesungguhnya, beserta upaya atau sikap dalam memperolehnya. Santa Clara yang pestanya kita peringati setiap tanggal 11 Agustus merupakan seorang wanita yang terlahir dari keluarga bangsawan yang kaya raya dan terhormat. Namun, sejak masih remaja, Clara sudah tertarik pada orang-orang miskin. Bahkan seringkali dengan diam-diam dia berbagi dengan mereka yang berkekurangan dan papa. Di usia 18 tahun, Clara memutuskan untuk meninggalkan segala kemewahan hidupnya dan menjadi salah satu pengikut awal Santo Fransiskus dari Assisi. Santa Clara menjadi pendiri Ordo Wanita Miskin yang menjalankan peraturan ketat untuk hidup miskin dan sangat sederhana. Sobat Katolikana, melalui bacaan hari ini, Tuhan mengingatkan Anda dan saya untuk tidak berpegang pada harta yang fana dan dapat hilang. Secara manusiawi, tidak salah bila mana kita menginginkan segala sesuatu lebih dan lebih lagi. Tetapi ingatlah bahwa Tuhan juga menuntut kita untuk memberikan secara lebih lagi. Jangan menjadikan uang, perhiasan, barang mewah, bahkan keluarga kita sebagai harta terpenting dalam hidup kita. Akan tetapi, kasih Tuhanlah yang harus kita jadikan pusat harta sesungguhnya dalam hidup kita. Sobat Katolikana, salah satu bukti nyata yang bisa kita saksikan bila mana kita menjadikan kasih Tuhan sebagai harta yang terutama dalam hidup kita adalah kita mau berbagi apa yang kita miliki kepada sesama yang membutuhkannya. Kita menjadi peka terhadap kebutuhan mendasar orang-orang miskin. Kita memiliki empati dan kerelaan untuk menyerahkan sebagian uang yang kita miliki untuk menolong mereka. Sudahkah kita pernah melakukan hal-hal demikian ini dalam kehidupan kita sehari-hari? Pesan Tuhan hari ini mengajak Anda dan saya untuk terus mengejar dan menggapai harta yang abadi, yaitu kasih Tuhan. Alami dan rasakanlah dengan kebekaan hati kita masing-masing bahwa kasih Tuhan itu sungguh nyata di setiap detik kehidupan kita. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan yang Maha Rahim, tolonglah kami agar kami tidak tergantung pada harta dunia, bahkan barang-barang fana yang bisa berakhir dalam sekejap. Tetapi ajari kami untuk senantiasa bergantung kepadamu, pada kasih-Mu, karena Engkaulah yang terutama dan kekal.
Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian Anda telah mendengarkan Tetes Embun yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana. Renungan Tetes Embun bisa Anda simak di Radio Katolikana, media sosial Radio Katolikana, dan YouTube Katolikana. Terima kasih dan sampai jumpa.